Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Habibi, host fenomenal di Gener 14 channel. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcastnya Gener 14 channel. Di malam yang cerah ini, malam yang penuh dengan semangat. Alhamdulillah saya masih didampingi sama Mbak Brojol ya, Mbak Brojol ya? Iya. Sehat Mbak Brojol? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan hari ini sangat spesial karena kedatangan bintang tamu. Siapa Mbak Brojol? Bapak Agus Eko. Woi, tepuk tangan Mbak Brojol. Sesepuh. Sesepuh ya, sesepuh. Gimana Pak Eko, tegang? Enggak. Kurang keras ya, ntar kalau bisa suaranya ini ya. Oke. Pak Eko ini adalah salah satu tokoh masyarakat di RW 14 ya, Gang Kiandi Timur. Saya itu waktu kecil itu ingat Pak Eko adalah ketua RT ya, di RT 1 ya Pak Eko ya. Iya. Pak Eko, Iya. sambil ntar suaranya lebih keras ya Pak Eko ya. Nggih. Bisa ceritakan Pak Eko dulu waktu menjabat ketua RT di RT 01 ya Pak Eko ya. Nggih. Pengalaman apa aja sih Pak Eko yang Pak Eko rasakan, atau saya kok waktu jadi ketua RT ada rasa bangga seperti ini gitu Pak Eko, gimana Pak Eko? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sejak di Mulyoharjo itu tahun 1998. Itu udah Krismon belum ya? Waktu itu keadaannya belum ya? Oke. Terus, Awal, karena awal. Oke, lanjutin Pak Eko. Awal Januari saya itu jalan ke Mulyoharjo, tepatnya di rumahnya Pak Sukandar, umum ya. saya. Nah, itu saya di situ pas malamnya itu malam tahun baru. Nah, di situ saya terus dikenalkan sama seorang perempuan, Ya, namanya Ibu Siti Latifah. ya. Asli orang sini. Asli orang RT 1 RW 12. Ya. Terus Pak Eko? 20 hari ke depannya saya nikah Iya. sama tadi itu tadi Mbak Siti Latifah. Iya. Nah, setelah saya menempati rumah di istri, saya kurang lebih 2 tahun, akhirnya saya dijadikan atau dipilih oleh warga RT 1 RW 14 sebagai ketua RT. Nah, disitulah saya mempunyai pengalaman yang enak, juga pengalaman yang pahit. Ya. Di antara enak itu ya, saya orang baru kok dituakan Ya. di situ. Lah, alhamdulillah saya menjabat ketua RT di situ kurang lebih 12 tahun. Lama ya Pak Eko ya. Lama sekali. Terus Pak Eko? Nah, kenangan-kenangan di situ itu karena waktu itu RT 1 itu luas. Belum dipecah Belum RT 2 ya? jadi 2 RT. Oh ya. Terus Pak Eko? Di situ itu saya ngomong warga itu kurang lebih sebanyak 120 kakak. Banyak ya Waktu itu. Lah, disitulah saya mempunyai kenangan yang enak. Yang pertama, alhamdulillah warganya itu baik-baik semuanya. Kepada kepengurusan RT 01 waktu itu Guyub rukun Pak Eko ya. rukun. Lah, disitulah saya enjoy di dalam menjalankan tugas-tugas ke RT-an. Lah, pahitnya itu di lingkungan RT 1 itu, khususnya di sebelah selatan itu ada makam yang namanya makam Darmo Praloyo. Lah, disitulah
saya kebetulan menempati rumah di utaranya makam. Ya. Jadi tahu persis kejadian-kejadian yang di situ. Di situ terutama ya karena makam waktu itu masih gelap, Ya. belum ada listrik yang sebanyak ini. Ya. Saya potong dulu Pak Eko sebentar. Sebelum itu kayaknya ntar ke yang seram ya Pak Eko. Saya jadi ini apa? Tertarik ya tadi ketika Pak Eko bertemu sama istri tercinta ya Pak Eko ya. Ya. Itu pertama kenalannya gimana Pak Eko? Menyampaikan apa gitu Pak Eko? Jadi saya dengan dia itu enggak punya rasa kenalan. Nggak Karena- pernah kenalan maksudnya atau gimana? Iya, enggak punya rasa kenalan. Karena di situ itu kejadiannya gini. Kebetulan saya main di tempatnya Pak Kandar itu malam tahun baru. Nah, di situ Bu Kandar itu mau pergi ke tempat Wongon dalam rangka tahun baru. Ya. Disitulah saya sebetulnya itu suruh tidur di situ menemani adik-adik saya itu loh. Ternyata malah saya diajak ke Kelurahan Bondalem karena tempatnya di Kelurahan Bondalem. Nah, disitulah saya berjalan. Telusup-telusup lah itu gerimis-gerimis itu dengan dia juga. Lah setelah paginya tanggal 1-nya itu saya tahu-tahu itu dipanggil sama Bu Kandar. Bu Kandar itu boleh saya. Sini Mas Eko, ada apa boleh? Kira-kira Mas Eko angger karo Mbak Ipah gelem ora ya kayak gitu. Ya. Aku boleh waktu kowe pancen urung mikir kayak gitu. Maaf Pak Eko lebih keras lagi. Terus Belum punya rencana inilah mau dan tidaknya ya. Karena sesuatu hal lah. ya. Ternyata memang bulik saya itu memandang dia itu baik gitu. Akhirnya ke rumah saya di Wanarjan. Nah, disitulah terjadi omong-omong dengan orang tua saya. Seriusan ya. Seriusan itu akhirnya saya dikasih tahu oleh bapak. Wis ora sama macem-macem. Pati-pati wong tua kayak gini berarti bener kayak gitu. Ya, demi kebaikan kamu selanjutnya kayak gitu. Akhirnya ya sudah saya menjalankan lah. Cuman nanti di tengah jalan barangkali ada sesuatu jangan salahkan saya kayak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang sampai punya anak 5, yang 1 meninggal. Ya. Itu ceritanya kayak gitu. Ya, terima kasih Pak Eko. Saya juga tadi tertarik juga nih. Pak Eko kan menjadi ketua RT sampai 12 tahun ya Pak Eko. Ya. Artinya secara kinerja, secara kepercayaan warga sama Pak Eko itu tinggi. Pak Eko mungkin berbuat kebaikan di lingkungan sehingga para warga udah lanjutin Pak Eko aja terus sampai ke 12 tahun itu. Iya. Nah, selama 12 tahun itu yang masih teriang-iang ya sampai saat ini nih di 2025 apa Pak Eko? Terima kasih. Yang menjadi kenangan saya sampai sekarang itu alhamdulillah itu kebetulan pada waktu itu ada kegiatan tahlil dalam rangka apa ini haulnya Ibu Mbah Darsono apa ya kalian Terus itu disitulah saya yang di situ itu Mas Eko ya ada apa ki pumpung anak momen kayak ki anak event kayak ki ngajak rembuk-rembuk gawe musola gimana kayak gitu. Ya. Kebetulan pada waktu itu memang Pak Saani selaku Lurah Mulyoharjo itu mengasihkan tanah kurang lebih itu ukuran untuk wakaf ya, wakaf musola 5/10 itu di sampingnya rumahnya Pak Idin yang sekarang jadi rumahnya Pak Amti. Tadinya di situ. Nah, setelah dilihat nanti jangan-jangan ini kesempitan karena ini nantinya jadi rumah depannya itu loh. Akhirnya dialihkan ke selatan yang sekarang jadi musola itu. Nah, itu
alhamdulillah Musola saya apa namanya Pak Eko? Darul Abror. Apa ya? Terus Disitulah saya jadi sekretaris. ya. Sampai sekarang belum dibubarkan kepanitiaan pembangunan musola itu sampai sekarang. Ya, ya. Dan sekarang juga saya masih jadi sekretaris musola itu. Ketuanya Bapak Subiono. Itu kenangan saya. Kenangan pahitnya itu saya menangani warga, yaitu namanya Bapak Wahyudi. Ya, orangnya itu ya sedikit ya, gila gitu. Nah, disitulah dia menyekap anak dan istrinya. Itu saya suruh keluar enggak mau, karena dia itu mungkin pemikirannya lagi panas-panasnya, pemikiran dia itu akhirnya menyekap anaknya, bukan enggak dengan sama istrinya, enggak. Nah, disitulah saya dengan warga sampai caranya gimana, akhirnya saya titik terakhir itu ke Polsek, minta bantuan tenaga Polsek untuk melepaskan anak si itu. Karena apa? Pak Wahyudinya itu megang parang. Nah, setelah alhamdulillah bisa dikeluarkan anak tersebut, akhirnya Pak Wahyudi juga dibawa ke kepolisian, biar warga itu tenang itu. Nah, akhirnya disitulah saya lapor ke Pak RW, ke kelurahan, akhirnya ke Depsos, dinas sosial. Bagaimana caranya biar Pak Wahyudi itu bisa terobati lah. Kebetulan waktu itu Pak Bupatinya Pak Munir dengar, langsung Pak Munir ke Mulyoharjo, khususnya di RW 14 menangani Pak Wahyudi. Itulah akhirnya dibawa ke Semarang di rumah sakit gila. Itu kenangan pahit saya lah. Keduanya ya karena saya rumahnya di samping makam Darmo Praloyo. Itu kejadian unik ya Mas ya, unik lah. Sebagai contoh, ada orang lain masuk ke makam mau main di tempatnya si A. Orang lain ini maksudnya gimana Pak Eko? Bukan warga saya namanya Bu Damaria lah, yang ke situ itu namanya Pak Asikin, TU SMP 3 Pemalang. Nah, kebetulan di situ biasanya dia bolak-balik ke situ enggak ada apa-apa. Terakhir itu dia dilihatin sesuatu, yaitu seekor ular. Nah, itu ular itu setelah didekati hilang gitu loh ya. Besar Pak Eko? Iya besar, sampai segini. Nah, itu yang pertama lah. Yang keduanya yang dia itu lari dengan cepatnya itu maghrib, dia ke situ, tahu-tahu di pohon mangga yang besar itu ada kayak lutung memedi hitam itu loh ya. Itu akhirnya sepedanya dilempar, dia lari. Nah, ya, sampai sekarang dia tidak berani ke situ lagi, sampai sekarang ini tidak pernah main ke situ gitu loh. Kenangan pahitnya. Terus kemarin saja setelah pemilihan ketua RW yang baru, itu saya duduk di tempatnya Bapak Adi Marinda, itu ada suara seperti mobil truk ngerem itu loh. Gitu loh. Jam berapa Pak Eko? Masih sore. Tapi keadaannya biasa. Karena ada saya fisiknya di dalam mobilnya. rumah. Di dalam rumah. Tapi itu suaranya di makam. Di luar enggak di makam. Pernahnya sih di Jalan Ayani gitu. Apa ya Mas Eko? Wah, paling mobil lah, masa di mobil merembo, priben gitu. Ternyata setelah saya pulang itu cucu saya itu geger. Om, iya kenapa? Itu tadi itu ngelaung di situ, kayak gitu. Ada sosok gitu. Sosok. Apa kata kunti? Tapi kok suaranya iya, seperti mobil ngerem itu loh. Iya. Cucunya Pak Eko umur berapa ya? Cucu saya itu kelas 3 SD, berarti 3 SD. Umur berapa? 7, 8, 9 lah. 9 ya. Kejadiannya sore ya Pak Eko ya? Sore. Ya Pak Eko. Itu aja Mas Habibie. Ya, saya tadi itu sih karena saya termasuknya kan
generasi sekarang ya Pak Eko. Iya. Jadi kadang kita sebagai generasi muda atau sekarang itu kita nggak tahu ya bahwa ada misal bangunan A gitu ya, silsilahnya itu seperti apa. Misal kayak tadi musola kan, yang generasi seperti saya kan nggak tahu nih silsilah tadi yang Pak Eko terangkan kan, ceritakan. Akhirnya kan alhamdulillah setelah kita podcast seperti ini kan ya bisa menjadi apa ya, sejarah ya, sejarah. Artinya Pak Eko dengan kerja kerasnya terus kebaikannya dan kesabarannya bisa memperlancarkan musola di RT 1 atau 2 Pak Eko. Ya, sekarang ya lingkup RT 1 RW 14 RW 14 ya, pokoknya lingkup RW 14 ya. Karena walaupun ya tadi ada beberapa orang juga yang bergabung sama Pak Eko ya, tapi setidaknya kami generasi muda tahu bahwa silsilahnya seperti ini gitu ya Pak Eko. Ya. Terus saya juga tadi pernah dengar ya, misal ada pocong di makam Dharma Proyo. Itu Pak Eko pernah sempat lihat seperti itu apa enggak Pak Eko? Oh iya, terima kasih. Kalau itu sebetulnya itu yang saya sering Mas. Saya sering. Yang awalnya itu pengertian saya itu wong itu bentuknya bentuk hewan ya Mas. Seekor ayam putih perempuan ya, ayam paton lah ya. Itu semendeh di apa ini tiangnya lampu. Di makam. Di makam, di terus? samping makam. Itu dia itu angger kayak gitu ya Pak, nanti rungkuk lah ya, terus ya kan akhirnya kan saya loh kak anak ayam bunga ayam itu kan ngasih gotrak ya ayamnya siapa ya akhirnya kan saya dekati dia larinya ke selatan Mas, nggak lari ke utara, itu enggak, larinya sudah di tengah-tengah makam itu dia itu berwujud putih dengan suara yang kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, ini haus ya kayaknya Pak RW ya. Pak RW, Mbah RW sama Pak Eko mau minum apa? Ini kebetulan di warung Yoma ya. Minum apa? Yang tadi itu sih Pak RW apa Pak RW? Mbah Brojol. Ayo ya. Pak Yoyo. Tunggu aku sih suaranya ranuk di pocket saya Mas. Buang mau gitu. Masih Gak apa-apa, lanjut aja. Kita ini kebetulan tersedia minuman. Mas ya. Minum apa? Aku gitu. Es kopi. Sebetulnya kejadian di situ tuh yang unik itu Gimana, Pak? yang unik itu ya banyak lah. Sebagai contoh ya, Mas. mendung enggak Pak Eko apa Pak Eko? itu Pak Eko susu putih apa? ya putih. Ini es batunya. Es, tapi batunya aku sedikit aja ya. Aku sing akeh ora apa-apa Mas ya. Ya. Susu putih siapa? Sebetulnya tuh di situ tuh apa? Kejadian unik itu banyak sekali. Ya. Contoh tadi siang itu terang benderang itu loh, setelah menjelang maghrib itu kayaknya ini siup. Dalam artian siup itu kayak mau hujan gitu. Nah, di situ itu kadang-kadang ada di lontrongan selatan rumah saya itu ada sesuatu yang bunyi tak tak seperti yang kemarin muncul lagi itu loh, dolanan apa itu? Lato ya, terus nah disitulah apa ini kalau ada mau orang meninggal orangnya biasa-biasa saja itu sebelum dia ada suara pengumuman innalillahi gitu itu yang suara itu ya lato-lato ya. Yang lain itu padahal itu ndak malam Jumat Kliwon. Kalau malam Jumat itu kan mesti banyak orang yang ke makam itu kan pada berdoa sambil
nawurin bunga-bunga itu. Tapi itu lain hari itu. Jadi baunya itu bau melati loh. Kembang bunga melati itu loh. Ya. Itu ternyata orangnya sedikit hafal Al-Quran. Yang meninggal itu. Ya. Itu tanda-tanda orang mau meninggal yang seperti ini. Ya itu. Nah yang lainnya juga nggak ada suara mobil ban pecah. Ya, di situ itu ada bunyi dung gitu loh. Lah itu paginya ada syarat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang. Nama Bapak Haji Yai Haji siapa gitu. Itu kejadian seperti itu ada. Oke. Mbah Brojol. Mbah Brojol. Ada yang unek-unek yang mau ditanyain sama Pak Eko nggak, Mbah Brojol? Oke. Terima kasih. Yang jelas itu kalau dulu itu memang sintru ya. Suaranya bisa keras lagi, Mbah. Sintru itu kan artinya apa ya? Ya sedikit angker lah. Saat itu kan makam kan gelap gulita ya. Terus pohonnya juga lebat. Terus yang pohon beringin juga ada ya dulu ya Pak Eko ya. Iya. Itu yang menyebabkan angker di situ. Di makam ya itu. Iya makamnya itu. Terus kayaknya ada makam yang besar banget ya, Mbah Brojol situ ya. Atau itu cuma penduknya aja sih besar? Di sebelah mana? Yang dekat itu arahnya Pak Eko itu loh Pak Eko. Yang dirajek ada makam besar kan gitu. Yang di sampingnya pohon mangga bukan? Oh. Yang di samping pohon mangga itu yang bercat putih. Ya, kan itu besar banget kan. Itu kan ada 7 keluarga yang meninggal. Itu keluarga saya semua itu. Oh, itu. Mbak Yu, Mbah, itu keluarga saya semua itu. Ya, tapi ya, alhamdulillah tidak ada apa-apa di situ. Ya. Yang ada itu yang di pohon mangganya itu. Mbak Brojol, lanjut. Iya, itu kan juga dulu ya banyak orang yang takut lah ya, takut ketika malam jalan ke situ. Terus kalau sekarang sih alhamdulillah ya, semenjak dipegang Pak Eko itu lampu terus penerangan tapak, alhamdulillah dengan kerja kerasnya Pak Eko ini sudah terang. Artinya ketika orang jalan setapak lewat situ alhamdulillah aman lah. Ya, saya juga lihat Peko ya, itu peduli lingkungan gitu ya Mbak Brojol ya. Makanya saya bangga kemarin Mbak Brojol jadi RW bisa kolaborasi sama Peko ya gitu. Saya sebagai ya mungkin masih dikatakan generasi muda ya, itu banggalah dengan contoh-contoh atau yang dilakukan para tokoh-tokoh masyarakat yang udah senior kayak Mbah Brojol, Pak Eko itu selalu memberi contoh ya gitu ya. Ada jalan yang gelap dipasangin lampu gitu kan. Walaupun dengan usia Pak Eko yang udah menginjak berapa Pak Eko? 60 ya Pak Eko? 65 ya. Itu kan salah satu kepedulian Pak Eko ke lingkungannya Mbak Brojol ya. Ada lagi Mbak Brojol yang mau ditanyakan sama Pak Eko atau cerita apa gitu Mbak Brojol? Ini sebetulnya itu saya masih punya keinginan. Lebih keras lagi Pak Eko? Sebetulnya itu saya masih punya keinginan tempatnya khususnya di makam. Itu biar lampu-lampunya itu punya ini sendiri, box sendiri, sendiri Pak. Itu kan nun sewu ya Pak Hamdi itu kan masih ngikut ke warga. Tapi alhamdulillah yang namanya Mbak Nunung itu saya ngasih satu, peteng Mas Eko nambah maning. Oke, terima kasih. Lanjut Eko nggak apa-apa. Akhirnya nambah 3 titik itu loh Pak Habibie. Sedikit ini ya. Ya. Terima kasih Mas Warung Yoma. Jadi saya mikirnya itu gini Pak Habibie, karena setiap menjelang mau maghrib itu kan kalau adik-adik kecil mau ke tempat ngaji itu kan kalau lewat situ gelap kan otomatis takut.
akhirnya saya berpikir biar anak itu lewatnya dekat lewat situ ya. Iya. Itu saya berjuang biar ada lampu gitu loh. Hmm. Alhamdulillah sampai sekarang lampu terang terus, jadi anak-anak baik berangkat ngaji maupun pulang lewat situ Tuh nggak ada teman-teman bisa dengar ya. apa-apa gitu loh. Gimana Mbah Brojol? Iya, sebetulnya kalau kita mau niat usaha itu ya, untuk KWH kilometer listrik Ya. itu kalau bisa kita apa ya Pak Eko, usul ke bupati atau usul ke itu ya yang duduk DPRD itu kayaknya untuk pengajuan itu bisa nggak ya Pak Eko ya? Sebetulnya bisa lewat Aspirasi anggota DPRD yang membawai lingkungan Mulyoharjo itu loh. Cuman kan nun sewu dia itu ngusol, tapi di sananya kan karena yang minta Banyak itu banyak ya. kan akhirnya kan tertunda-tunda terus. Contoh saya minta pengaspalan di depan rumah itu, enggak sampun patos sampai malam ini Enggak. Ada realisasi. nunggu urut-urutan Iya, gitu. Padahal saya Antrian dimintai mungkin, Pak Eko. proposal terus. Mas kayak keselip proposal yang di mana? Ini Mas. Oh iya benar ki benar. Dan insya Allah kayak gitu terus ya. Iya. Padahal non sewu ya. Itu sebagai beban saya itu loh. Itu beban saya. Masalahnya apa? Yang rumah-rumah yang di lingkungan saya itu kan tanya terus, kapan Mas Eko, kapan gitu. Iya. Saya istilahnya menjawab terus, nyatanya nggak terrealisasi ya, belum terrealisasi. Akhirnya kan saya ini mumet Mas. Kalau kabel listriknya diikutkan ke apa panel gardu listriknya apa atau langsung ke atap itu izin PLN bisa nggak ya Pak Eko langsung ke itu apa yang di atas itu kabel? Ikut PLN. Iya berarti langsung ke atas itu loh. Iya tapi kalau nggak ada Izin nggak kilonya kan nggak bisa Pak. Mungkin lah nun sewong itu kan Iya. umpamanya per lampu itu 15 kali berapa itu kan per bulannya harus mengeluarkan. Udah, lewatnya langsung sana. Iya lah, langsung. Berarti nggak kilometer. Atas langsung itu loh kan itu kan kabel kan ada sambungan. Nggih. Keturun kan kilometer. Nggih. Berarti nggak kilometernya langsung dari kabel satu sambungan sana langsung ke itu. Itu menyalahi berat tuh. Lah ya, maksudnya kalau izin PLN bisa enggak itu? Lah coba mawon. Kalau bisa kan langsung ke tiang yang gede itu Lah lebih iya, berjalan. kalau enggak ya. Ya. Itu aja kan mesti sananya itu kan minta pengajuan proposal apa Iya. enggak kayak gitu. Izin ya. Kalau nggak izin nanti kita didenda. Iya. Dendanya nggak cukup 1, 2, 3 juta loh, puluhan juta. Iya. Pasti. Mungkin itu ntar bisa diobrolin lagi ya Mbak Brojol sama Pak Eko ya. Depan lah ya. Ini saya sangat senang ya obrolannya daging. Artinya obrolan ini bermanfaat ya. Jadi buat generasi muda, buat planning kita ke depannya seperti apa yang akan dilakukan ya. Yang intinya buat masyarakat RW 14. Itu ya Mbak Brojol sama Pak Eko ya. Iya. Yang terakhir nih, Nggih. saya minta pesan-pesan ya para pemirsa Kenner 14 channel, terutama ya khususnya di RW 14 secara luas ya di Indonesia. Apa dari Mbah Brojol sama Pak Eko? Dari Pak Eko dulu nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Pesan dari saya itu kepada khususnya warga RW 14, monggolah kita bersatu biar di tempat lingkungan saya itu yang terutama aman, selaku warga itu nyaman di lingkungannya RW 14. Yang kedua, monggolah kita bareng-bareng untuk memajukan RW 14 biar kebiarnya itu dilihat di lingkungan Kelurahan Mulyoharjo, ternyata biarpun RW 14 non sewu ya sering nggak dapat job ya, job jalan gitu. tapi ternyata
warga RW 14 itu guyup dalam artian dimintai tolong ini besok ada kegiatan mau apa ini siskampling atau mau bersih-bersih lingkungan itu pada datang gitu loh Pak. Nanti Ya. Pak Habibie. Ya, terima kasih Pak Eko. Kalau dari Mbak Brojol? Ya, untuk ke depan ya saya berharap pada Bapak RW yang baru semoga saja bisa merangkul mengayomi seluruh warga di RW 14. Sebetulnya poin-poinnya itu yang termasuk Pak Eko sebutkan tadi, termasuk kilometer listrik ya Pak Habibie ya. Itu kalau bisa kalau bisa kita pikirkan bareng-bareng caranya gimana biar kita punya kilometer listrik sendiri di makam. Nah, untuk yang kedua memang saya dari awal menjabat di RW itu neonisasi Pak Bibi. Sampai sekarang memang belum terlaksana gitu. Ya kenapa nggak maju lagi? Ya ada beberapa hal yang Kan kita dukung. Ada sesuatu terima kasih. yang jenengan nggak tahu istilahnya ya. Kan kalau kemarin survei kan Pak RW Amdi Jordan di atas ya Pak RW. Iya. Kenapa nggak maju lagi Pak RW? Ya tetap nanti ya, kita dukung lah. Ya. Bareng kalau masalah maju dan tidaknya kan nanti kita Keluarga mendukung lah. Keluarga Ya. Apapun pilihannya Pak Amdi Jordan, saya sangat menghargai ya. Itu adalah keputusan yang terbaik. Semoga tadi Pak Eko, Mbah Brojol selalu mendapatkan pahala apa yang udah dikerjakan waktu menjabat jadi RT ataupun Pak RW. Amin. Terima kasih untuk podcast yang malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.